Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Jawahri Amanina, NIM 19107026, dan teman saya Izzy Rahmat 19107021. Kami dari kelompok 7. Di sini kami akan menjelaskan apa itu ijtihad sebagai mekanisme kontekstualisasi Al-Quran dan Sunnah. Adapun materi pokoknya yaitu 1. Apa maksud makna ijtihad? 2. Faktor-faktor melatar belakangi keanekaragaman ijtihad ulama. 3. Bentuk-bentuk ijtihad. Terus adapun yang keempat, bagaimana menghargai keanekaragaman ijtihad ulama dalam pengembangan budaya Islam di Indonesia. Yang pertama kita masuk ke materi. Pengertian ijtihad secara umum. Ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh dilakukan oleh seorang mujtahid untuk mencapai suatu putusan syar'a atau hukum Islam tentang kasus yang penyelesaiannya belum tertera dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bebas tanpa ijtihad dalam demikian ialah upaya untuk mengantisipasi tantangan-tantangan yang baru dan senantiasa muncul sebagai akibat dari sifat evolusioner kehidupan. Disinilah manusia harus mengontrol dan berpikir batas bingkai Islam, yakni senantiasa kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Adapun ijtihad menurut para ulama atau para ahli, menurut Yusuf Kardalawi adalah mencurahkan semua kemampuan dalam segala perbuatan. Adapun menurut Al-Maidi, pengertian ijtihad ialah mencurahkan semua kemampuan untuk mencari hukum syar'a yang bersifat doni sampai merasa dirinya tidak mampu untuk mencari tambahan kemampuan itu. Menurut Imam Al-Ghazali, ijtihad merupakan upaya maksimal seorang mujtahid untuk mendapatkan pengetahuan hukum syar'a. Adapun dalil hukum ijtihad. Dalil hukum ijtihad tertera pada Al-Quran, yaitu Quran surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlain pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik baginya. Adapun firman-Nya yang lain yaitu Quran surat Al-Ash ayat 2 artinya, maka ambillah ibarat wahai orang-orang yang mempunyai pandangan. Adapun hadis yaitu hadis riwayat Jalaluddin Rahmat, Dasar Hukum Islam halaman 163. Ijtihadlah kamu karena tiap-tiap orang akan mudah mencapai apa yang diperuntukkan kepadanya. Adapun hadis riwayat Bukhari dan Muslim menyebutkan bahwa hakim apabila berijtihad kemudian dapat mencapai kebenaran, maka ia mendapatkan 2 pahala. Pahala melakukan ijtihad dan pahala melakukan kebenaran hasilnya. Apabila ia berijtihad kemudian ia mencapai kebenaran, maka ia mendapatkan 1 pahala. Apabila ia berijtihad kemudian tidak mencapai kebenaran, maka ia mendapatkan 1 pahala, yaitu pahala ijtihad. Adapun ijma, ijma adalah merupakan akal manusia yang mewajibkan untuk melaksanakan ijtihad, karena sebagai besar dari dalil hukum syar'a praktis adalah bersifat zani yang menerima beberapa interpretasi pendapat sehingga memerlukan adanya ijtihad guna menentukan pendapat yang kuat atau yang terkuat. Demikian juga perkara-perkara yang tidak ada nasnya, menurut adanya ijtihad agar bisa menjelaskan hukum syar'a dengan menggunakan salah satu cara istidlal.
cari tidak. Oleh karena itu, syariat Islam harus menetapkan semua hukum perbuatan hamba-hamba Allah, maka tidak ada jalan selain ijtihad. Menurut Dr. Yusuf Al-Karlaw, ijtihad dalam syariat Islam. Baik, saya akan melanjutkan. Teman saya menjelaskan materi tentang ijtihad sebagai mekanisme kontekstualisasi Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya ada faktor-faktor yang melatar belakangi keanekaragaman ijtihad ulama. Yang pertama, karena semakin meluasnya wilayah kekuasaan Islam, sehingga hukum Islam pun menghadapi berbagai macam masyarakat yang berbeda-beda tradisinya. Yang kedua, munculnya ulama-ulama besar pendiri mazhab-mazhab fikih berusaha menyebarluaskan pemahamannya dengan mendirikan pusat-pusat studi tentang fikih. Yang ketiga, adanya kecenderungan masyarakat Islam ketika memilih salah satu pendapat dari ulama-ulama mazhab ketika menghadapi masalah hukum. Dan yang terakhir, permasalahan politik, perbedaan pendapat di kalangan muslim awal tentang masalah politik seperti pengangkatan khalifah-khalifah dari suku apa ikut memberikan saham bagi munculnya berbagai mazhab hukum Islam. Berikut ada bentuk-bentuk ijtihad. Yang pertama ada ijma, kesepakatan, yakni kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Yang kedua ada qiyas. Qiyas itu menggabungkan atau menyamakan, artinya menetapkan suatu hukum suatu perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya, namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya, dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama. Yang ketiga ada masholihul mursalah, penetapan hukum yang menitik beratkan pada kemanfaatan suatu perbuatan dan tujuan hakiki universal terhadap syariat Islam. Yang terakhir ada istisan atau menetapkan suatu hukum terhadap masalah ijtihadiyah berdasarkan prinsip-prinsip kebaikan. Selanjutnya ada bagaimana menghargai keragaman ijtihad ulama dalam mengembangkan budaya Islam di Indonesia. Nabi Muhammad sendiri pernah mengatakan, seorang hakim apabila berijtihad dan ternyata ijtihadnya benar, maka mendapatkan 2 pahala. Apabila ijtihadnya keliru, maka ia mendapatkan 1 pahala. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari Muslim. Ijtihad yang didasarkan pada Quran dan hadis hasilnya bisa berbeda-beda. Menurut Nabi, semua ijtihad berpahala. Itulah hebatnya Islam dalam menghargai pemilihan dan membiarkan perbedaan pendapat. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD juga mengatakan, dengan adanya ijtihad itu membuktikan bahwa Islam menghargai dan menghormati perbedaan di kalangan pemeluknya. Karena itu, tidak perlu perbedaan dijadikan alasan bagi umat untuk selalu bertengkar dan menyalahkan orang lain. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.